yang tak mudah karena bagaimana juga kan tidak mau pemerintah yang sekarang meninggalkan legasi yang kurang baik terhadap ini masyarakat yang kedepannya kan gitu, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi ya menurut saya ini memang 1 Oktober ini mungkin hanya sebagai patokan saja, bisa saja ini akan mundur lagi, dan saya khawatir tidak akan yakin pemerintah akan menerapkan betul 1 Oktober. Sampai hari ini juga aturan yang dibuat oleh permen ya, peraturan Menteri SDM ini juga belum keluar Mbak, seperti dibahas sampai saat ini. Sebelumnya Pak Presiden mengatakan bahwa pembatasan subsidi ini untuk anggaran di 2020 APBN 2025 ini. 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu. Ya, kita berharap seperti itu ya Mas, tapi tentu saja setiap kita mengeluarkan satu kebijakan aturan itu mungkin tidak bisa 100% sempurna, tapi kita mengupayakan ke arah sana begitu, dengan perbaikan sistem, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti itu. Jadi kita memang arahnya kan memang tepat sasaran seperti itu ya, tapi mungkin tidak langsung 100% seperti itu. Pasti adalah bolong-bolongnya sedikit. BT Thailand $4, Vietnam $3. Jadi kalau kita bilang kayak artinya cukup jauh ya Pak ya? Cukup jauh. Risiko itu pun terukur. Iya. Bukan ambil risiko gitu saja, karena ingat Pak Jokowi, Republik Indonesia ini bukan perusahaan PT, bukan. Iya. Jadi kalau Pak Jokowi salah mengambil keputusan, risikonya ditanggung Pak Jokowi sendiri, nggak ada masalah. Oke. Ini Pak Jokowi mengorbankan 270 juta kepentingan rakyat Indonesia, itu yang terpenting. Yang semua insya Allah jalan. Tangan itu karena kami melakukannya secara sampling mungkin tidak sebesar itu ya. Jadi kan kalau 60% atau ada yang bilang juga 80% itu kan hasil kajian ya, hasil perhitungan. Tetapi sekarang begini, JBKP Pertalite sampai saat ini kan belum ada pengaturannya ya. Artinya semua orang boleh pakai. Ya tentu saja itu menjadi tidak tepat sasaran. Tidak Tenaga kerja yang karena peraturan pemerintah naik terus kan, tenaga kerja terus. Tiap tahun dia inflasi naik, lihat inflasi dia. Pada atau waktu kira-kira 15 kali kenaikan gajinya karyawan itu sudah sama dengan gaji direksi. Pasok tersebut. Jadi poinnya adalah ketika kami mengupayakan agar barang atau supply yang dilakukan dari hulu ini sampai langsung ke pasar, ini tentu akan satu menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan dari sisi produsennya, kemudian menguntungkan juga pedagangnya, karena harga yang terbentuk tidak lebar seperti yang sekarang ini. Terus terang saya tidak setuju secara pribadi, karena kita pun sudah banyak potongan seperti BPJS, JHT, dan lain-lainnya itu kita udah banyak potongan gitu. Kalau ditambah dengan potongan yang satu ini lagi, terus terang beban kita bertambah. Kenapa ya? Harusnya kita melihat dari situ, something is wrong, ya kan gitu ya. Maka dia turun kan gitu ya. Yang wrongnya ini kita cari. Oke, wrongnya ini apa? Ya banyak hal. Satu, energi yang naik terus harganya. Jadi kalau menurut sekarang pemerintah ada wacana untuk memotong, karena sekarang sudah ada jaminan dari tua, jaminan kecelakaan kerja, ya ikuti aja. Jadi data itu terintegrasi Mas antara Kolantas, kami dengan Badan Usaha Penugasan. Jadi itu satu data. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, surat rekomendasi juga satu data antara kami, BPH Migas, Badan Usaha Penugasan, dan juga Pemda gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak ada data yang berbeda gitu ya antara kementerian dan lembaga. Situasi yang seperti ini, gaji pekerja swasta yang tidak seberapa ini bakal semakin terpangkas gitu. Meskipun pemotongannya cuma beberapa persen, tapi itu sangat terdampak gitu. Belum lagi yang potongan-potongan kemarin kayak tapera atau yang lain.